Pulau Sumatera, pulau yang penuh dengan kekayaan alam, keberanian, dan sejarah panjang perlawanan. Banyak yang tidak tahu, atau mungkin sengaja dilupakan dalam buku-buku sejarah, bahwa Sumatera tidak pernah benar-benar dijajah oleh bangsa asing. Sementara itu, Pulau Jawa, pusat pemerintahan kolonial Belanda, menjadi tempat yang paling lama dijajah, dibentuk, dan dikuasai oleh tangan-tangan kekuasaan asing. Mari kita bongkar kebenaran yang selama ini terkubur dalam kebisuan sejarah nasional. Benarkah Sumatera tidak pernah dijajah? Dan benarkah Jawa adalah simbol kolonialisme yang sebenarnya? Kolonialisme di Indonesia tidaklah merata. Belanda datang ke Nusantara bukan untuk membangun bangsa, tapi untuk mengeruk kekayaan. Dan untuk itu, mereka memilih wilayah yang mudah dikontrol. Jawa, dengan struktur kerajaan yang sudah mapan, dengan penduduk yang padat dan terpusat, menjadi target empuk. Lewat politik divide et imperas adu domba, Belanda menaklukkan satu persatu kerajaan di Jawa, dari Mataram, Demak, hingga Banten. Namun Sumatera, tidak semudah itu. Dari Aceh hingga Lampung, Sumatera adalah tanah perlawanan. Di ujung utara Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam berdiri kokoh sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Ketika Belanda menyerbu Aceh tahun 1873, mereka mengira akan mudah menaklukkannya. Tapi mereka salah besar. Perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dan tidak pernah benar-benar dimenangkan oleh Belanda. Bahkan Belanda sendiri mengakui bahwa Aceh adalah a war without end, perang tanpa akhir. Aceh adalah simbol Sumatera yang tidak tunduk. Begitu juga di Minangkabau. Meskipun Belanda sempat masuk lewat Perang Paderi, mereka tidak pernah bisa menguasai budaya dan sistem sosial Minang yang mandiri. Suku-suku di Sumatera Tengah dan Selatan, seperti Batak, Mandailing, Rejang, dan Lampung, semuanya memiliki sejarah panjang penolakan terhadap kolonialisme. Kekuasaan Belanda di Sumatera terbatas hanya pada pusat-pusat kota dagang, seperti Medan dan Padang. Di luar itu, Belanda hanya bisa menebar pengaruh, bukan penguasaan. Sementara itu di Jawa, penderitaan begitu nyata. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan sejak awal abad ke-19, menjadikan petani Jawa sebagai budak di tanah mereka sendiri. Mereka dipaksa menanam komoditas untuk ekspor seperti kopi, tebu, dan nila bukan untuk makan, bukan untuk hidup, tapi untuk memperkaya VOC dan pemerintah Belanda. Kerja Rodi membangun jalan, jembatan, dan benteng. Pendidikan dibatasi. Rakyat diperintah oleh bupati yang tunduk pada Belanda. Jawa dijajah habis-habisan, secara fisik, budaya, dan jiwa. Beberapa sejarawan independen mulai menyuarakan kembali narasi ini. Mereka menyebut bahwa istilah Indonesia dijajah 350 tahun adalah konstruksi kolonial yang menyederhanakan sejarah. Yang dijajah selama itu sebenarnya adalah Jawa dan sebagian kecil wilayah lain. Tapi banyak daerah di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua, tidak pernah benar-benar takluk. Sumatera dikenal sebagai tanah para pejuang. Dari Teku Umar dan Katnyak Dien di Aceh, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, hingga Sisingamangaraja 12 di Tanah Batak, semuanya adalah simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Mereka tidak hanya bertempur dengan senjata, tapi juga dengan martabat dan semangat tidak mau dijajah. Kini, kita hidup dalam sebuah negara bernama Indonesia, yang dulunya adalah kumpulan dari kerajaan-kerajaan berdaulat. Namun kita harus jujur dalam sejarah. Ada wilayah yang dijajah penuh, dan ada wilayah yang tidak pernah sepenuhnya tunduk. Sumatera termasuk yang kedua. Kebenaran ini penting, bukan untuk memecah belah, tapi untuk memahami siapa kita, dari mana kita berasal, dan mengapa kita harus terus menjaga kemerdekaan sejati. Sumatera bukan tanah jajahan, tapi tanah perlawanan.
Tanah para leluhur yang memilih untuk berdiri, meski harus melawan sendirian. Dan hari ini, semangat itu masih hidup. Di sawah, di kota, di desa, dan di hati rakyatnya. Kita bukan bekas jajahan. Kita adalah penjaga martabat bangsa.